Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Timnas Hungaria dan Timnas Swiss berduel di matchday 1 Grup A Euro 2024 di Rhein Energy Stadion yang berakhir kemenangan Swiss 1-3. Gol pembuka Swiss dicetak oleh Quad 22 di menit ke-12 memanfaatkan assist Michel Aebischer. Di penghujung babak pertama, Swiss menggandakan keunggulan mereka, kali ini Aebischer yang nyekor. Di babak kedua, Hungaria mencetak gol balasan yang berasal dari sundulan Varga. Bukannya menyamakan kedudukan, Hungaria justru kebobolan lagi di injury time melalui Bril Embolo. Dengan hasil ini, kini grup A dipimpin Jerman dan diikuti Swiss di bawahnya dengan poin sama, yaitu 3. Dominik Szoboszlai memang gagal membawa timnas Hungaria menang di laga perdana Euro 2024. Tapi Szoboszlai jadi kapten termuda yang sepanjang sejarah Piala Eropa. Di match lain, Italia sukses mengalahkan Albania dengan skor tipis 2-1 dalam laga perdana grup B Euro 2024 yang digelar di Signal Iduna Park. Laga baru berjalan 23 detik, Italia dikejutkan oleh gol Bajrami. Gol ini pun membuat Nedim Bajrami mencatatkan namanya di buku rekor dengan mencetak gol tercepat dalam sejarah Euro. Italia memberikan reaksi instan dengan langsung menekan pertahanan Albania. Hasilnya, Italia sukses menyamakan skor pada menit ke-11 lewat sundulan Bastoni. 5 menit kemudian, Italia berbalik unggul 2-1 berkat gol Barella. Di babak kedua, Albania lebih mendominasi penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang. Namun, penampilan apik ditunjukkan oleh Donnarumma di bawah mistar gawang Italia. Masih dari grup B Euro 2024, timnas Spanyol mengawali perjalanan mereka di Euro 2024 dengan hasil gemilang. Menghadapi tim kuat Kroasia, La Furia Roja menang dengan skor telak 3-0. Spanyol unggul terlebih dahulu di babak pertama berkat gol Alvaro Morata. 3 menit berselang, giliran Fabian Ruiz yang mencatatkan namanya di papan skor. Di masa injury time, Spanyol sukses memperlebar keunggulan. Berawal dari umpan silang Lamine Yamal, Carvajal yang berada di kotak penalti berhasil menyambar bola. Berkat hasil ini, timnas Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup B Euro 2024, diikuti di posisi 2 Italia, sementara Kroasia mendekam di dasar klasemen. Kemenangan Spanyol atas Kroasia pada laga grup B Euro 2024 diwarnai dengan kontroversi penalti dan Rodri yang tidak mendapat kartu merah pada menit ke-78. Di sisi lain, Lamine Yamal tidak berhenti mencetak prestasi. Ia menjadi pemain termuda sepanjang sejarah yang bermain di pertandingan Euro dengan usia 16 tahun dan 338 hari. Yamal juga memecahkan rekor sebagai pembuat assist termuda di Euro. Atalanta akhirnya secara resmi mempermanenkan status Charles De Ketelaere dari AC Milan. Setelah menjadi rekrutan flop AC Milan di musim 2022-2023, musim lalu Rossoneri meminjamkan Charles De Ketelaere ke Atalanta selama 1 musim. Di bawah asuhan Gian Piero Gasperini, De Ketelaere berhasil membuktikan kepada Milan kalau perlakuan yang mereka lakukan adalah salah dengan membuangnya begitu saja. Matija Sarkic, kiper yang membela klub kasta kedua Inggris, Millwall, serta tim nasional Montenegro, menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 26 tahun. Menurut The Guardian, sebelum meninggal, Sarkic dilaporkan jatuh sakit di sebuah apartemen di kota Budva di Montenegro pada Sabtu pagi. Kabar duka datang dari sepak bola Inggris. Legenda Arsenal dan Everton Kevin Campbell meninggal dunia. Tidak disebutkan penyakit yang diderita Campbell, tapi dia sudah dirawat di rumah sakit sejak awal Juni. Campbell wafat di usia 54 tahun. Brighton and Hove Albion baru saja menunjuk Fabian Hurzeler sebagai manajer baru menggantikan Roberto De Zerbi. Pria asal Amerika Serikat itu pun jadi manajer termuda yang bertugas di sepanjang sejarah Premier League. Lewat tangan dingin Hurzeler, St. Pauli sukses menjuarai Bundesliga 2 musim kemarin dan resmi promosi ke Bundesliga sejak terakhir kali mentas di sana di musim 2011-2012. Inter Miami mengalahkan Philadelphia Union dengan skor 2-1 di lanjutan MLS 2024. Inter Miami yang tampil tanpa Luis Suarez dan Lionel Messi karena tugas internasional kesulitan menciptakan peluang matang. Philadelphia mampu unggul cepat melalui gol Mikael Uhre.
Inter Miami baru bisa membalas pada awal babak kedua melalui Julian Grizel. Sayangnya Inter Miami harus bermain dengan 10 orang pada menit ke-69. David Ruiz mendapat kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua. Malapetaka kembali menimpa Inter Miami di menit ke-84. Thomas Aviles mendapat kartu kuning kedua sehingga The Herons harus bermain dengan 9 pemain. Meski kekurangan jumlah pemain, Inter Miami berhasil mencuri gol kemenangan di penghujung laga via Leonardo Alfonso. Argentina resmi mengumumkan skuad final untuk kompetisi Copa America 2024 dengan pelatih Lionel Scaloni tidak melakukan banyak perubahan dari skuad yang memenangkan Piala Dunia 2022. Argentina memulai kampanye turnamennya melawan Kanada dalam matchday A di Mercedes-Benz Stadium, Amerika Serikat pada Jumat depan. Lionel Messi dan Angel Di Maria dipastikan memimpin Argentina untuk mempertahankan gelar Copa America yang mereka menangkan pada tahun 2021. Karir Luka Jovic di AC Milan seakan mati pada akhir musim lalu, namun situasinya berubah secara tak terduga. Matteo Moretto melaporkan para pihak telah menyetujui perpanjangan jangka pendek dan akan segera mengumumkan kesepakatan tersebut. Menyusul awal yang lambat di San Siro, pemain internasional Serbia itu mulai menunjukkan performa terbaiknya di pertengahan musim 2023-2024, mencetak beberapa gol penting di Serie A dan Coppa Italia. Tabir seputar siapa pelatih baru Borussia Dortmund. Die Borussian resmi menunjuk Nuri Sahin sebagai pelatih mereka yang baru. Sahin sendiri bukan sosok yang asing bagi Borussia Dortmund. Ia merupakan produk Akademi Dortmund dan ia sempat membela Die Borussian pada 2005-2011 dan 2014-2018. Ia pensiun pada tahun 2021 silam di usia 33 tahun, lalu ia sempat menjadi manajer Antalyaspor sebelum bergabung dengan tim pelatih Dortmund. Sesi latihan Portugal ricuh. Fans serbu lapangan saat Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan berlatih. Suasana yang awalnya penuh dengan kegembiraan berubah menjadi kacau ketika belasan pendukung menyerbu ke dalam lapangan dan menghentikan sesi latihan secara tiba-tiba. Raksasa Turki Besiktas hari ini mengonfirmasi transfer Gabriel Paulista yang pindah dari Atletico Madrid setelah kontraknya berakhir. Pemain Brazil itu bergabung dengan Atletico Madrid pada Januari dengan kontrak jangka pendek. Gabriel mencatatkan 24 penampilan pada musim lalu. Besiktas mendapatkan sang pemain dengan status bebas transfer dan mendapatkan kontrak dengan durasi 3 tahun. Bek belia Chelsea, Levi Colwill, resmi ditunjuk untuk menjadi direktur Sholing FC. Untuk diketahui, Sholing bermain di Shorten League, Liga Divisi 7 dalam sistem piramida sepak bola Inggris. Colwill memang memiliki sejarah spesial dengan Sholing. Dia juga menjadi maskot klub ini ketika meraih kemenangan masyhur di ajang FA Fase di Wembley 10 tahun silam. Timnas Inggris benar-benar mempersiapkan diri semaksimal mungkin guna menyongsong Piala Eropa 2024. Bahkan The Three Lions telah menyiapkan senjata rahasia berupa cincin senilai 500 pound sterling atau sekitar 10 juta rupiah. Cincin aura diberikan kepada pelatih, staf, hingga seluruh skuad di Timnas Inggris. Tidak seperti alat pelacak kebugaran lainnya, cincin aura ini akan melakukan pengukuran langsung dari arteri yang ada di jari penggunanya. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!